Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin, Bapak, Ibu, rekan-rekan berbahagia? Semoga pada kesempatan ini memberkahi dan juga memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kajian hari ini, Ramadan barengan di A Better Ramadan bersama komunitas Teras Muda, Hafiz on the Street, dukung sahabat menikah, komunitas tahajud berantai, Muslim Motivation Army, dan juga Majelis Manis. Terima kasih pula untuk para sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Thanks to kepada Go Infak, Dompet Duafa, Hot Shop, Gilbref, Gema Insani Press, yang alhamdulillah acara hari ini bisa terlaksana berkat dukungan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdana wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelum kita mulai acara, bagi hadirin peserta kajian online kali ini untuk mengaktifkan video dan juga untuk mute suara kecuali bagi yang diizinkan, dan nanti juga bagi Anda yang ingin bertanya Q&A nanti dipersilakan untuk bertanya di chat. Bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah, dan jangan lupa cantumkan nomor telepon setelah bertanya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Segala pujian dan syukur mari sama-sama kita haturkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur hingga kita bisa bermuajahah dalam kajian online kali ini di acara Ramadan barengan Be a Better Ramadan. Segala salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Habibana Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kalau pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, kita awali acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran yang mulia, dengan harapan agar Allah meridhoi acara ini, juga agar acara ini senantiasa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi dirillahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, bertambah berkah, mari sama-sama dengarkan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Jundi. Fa'ilahi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Jundi. Semoga apa yang dibacakan senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Juga kita semua yang mendengarnya mendapatkan kebaikan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastami'u lahu wasitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Semoga kita semua yang mendengarnya mendapatkan rahmat, cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa hadirin Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini, semoga sehat walafiat, semoga baik-baik saja, semoga berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan selamat datang di Ramadan barengan di Better Ramadan dengan tema kali ini kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Insya Allah akan hadir bersama kita narasumber kita, beliau adalah motivator Islam remaja Al-Mukarram Surya Nugraha SI. Sebelum kita mulai acara, saya akan informasikan bagi hadirin dimohon yang pertama untuk mengaktifkan video dan juga untuk menonaktifkan audio, dan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan nanti di kolom chat, dan jangan lupa cantumkan nomor telepon. Kita absen dulu yuk, dari mana nih teman-teman semua yang hadir yang sudah ikut nimbrung di kajian Ramadan barengan kali ini. Boleh di kolom chatnya ditulis dulu asalnya dari mana, komunitas mana, silahkan isi absen dulu. Dan selalu untuk giveaway atau hadiah kali ini, hadirin dipersilahkan nanti bagi yang bertanya, pertanyaan terbaik akan mendapatkan 2 merchandise dari Dompet Du'afa dan juga 2 e-voucher 40% untuk pembelian buku di Gema Insani Press. Juga bagi review Instagram terbaik, 2 orang akan mendapatkan 2 produk giveaway dari Gilbrave, dan juga untuk penanya kuis terbaik akan mendapatkan 2 e-voucher belanja di Hotshop. Untuk 20 peserta yang join pertama akan mendapatkan voucher potongan belanja sebesar Rp25.000 dari Gilbrave. Itu dia. Baik, alhamdulillah telah hadir narasumber kita, Al-Mukarram Ustadz Ardi, yang akan bersiap-siap memberikan materinya. Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah, berbicara tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Tidak terasa nih Ramadan akan segera berakhir. Ramadan akan segera meninggalkan kita. Nah, merupakan karunia besar bagi hamba-hamba yang beriman adalah bisa bertemu dengan Ramadan, serta dapat menyempurnakan ibadah di dalamnya hingga akhir Ramadan. Tapi, yang menjadi pertanyaan, apakah kualitas ketaatan kita selama Ramadan itu bisa istiqomah? Apakah pengaruh kebaikan dalam diri selama Ramadan masih akan terlihat, ataukah sudah memudar setelah Ramadan berakhir? Bagaimana penjabarannya?
Baik, mari sama-sama kita dengarkan kajian kali ini tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan kepada Al-Mukram Ustaz Ardi Surya Nugraha SEI. Failahi falyatafadhal mashkur. Masya Allah. Baik, suara saya masuk. Alhamdulillah masuk Ustaz. Masya Allah. Sebelum saya mulai, apa kabar Bang siapa nih? Bang Misran ya? Bang siapa nih? Pembawa acara kita. Kayaknya pernah ketemu kita. Alhamdulillah kita pernah ketemu Ustaz. Waktu di RTV dan MNC kalau nggak salah. Betul, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sekarang sedang di Cilengsi ini. Habis ngisi kajian atau gimana Ustaz? Ya, betul. Dari tadi pagi pada subuh sampai jam 9. Di pesantren Tafid Nurul Qomar di Cilengsi. Saya mengisi sini anak-anak Tafid sekitar 40-60 orang baru saja dipulangkan ke rumah masing-masing untuk hari raya. Jadi saya tidak langsung pulang ke rumah, jadi numpang Zoom di sini untuk menyapa teman-teman semua. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, Dad, berbicara tentang tema kita kali ini, Dad, tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Nah, mungkin teman-teman semua yang ada di sini juga pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya biar kita bisa istiqomah, gitu. Jangan sampai nanti begitu Ramadan selesai, kita jadi kendor, gitu. Ya. Bukan malah jadi kenceng ibadahnya, jadi kita bingung mau ngapain. Gimana Ustaz kiat-kiatnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, peserta Zoom di pagi hari ini semoga senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema kita menarik untuk kita sama-sama kaji. Dan untuk itu izinkan saya bisa menampilkan share screen kepada teman-teman semua ya. Boleh saya share screen ya? Tafadhol Ustaz. Baik. Sebentar. Oke, sudah tampak di layar teman-teman semua? Sudah, Ustaz? Baik, terima kasih. Kiat istiqomah pasca Ramadan. Ya, sebelum saya masuk ke materi, ada sebuah ayat yang ingin saya kutip di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi insight dan pedoman buat kita membahas materi kita ini. Saya mulai dengan firman Allah Ta'ala di surah ke-16. Surah An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang jahitannya yang sudah dia pintal kuat menjadi tercerai-berai kembali. Ayat ini menjadi satu nasihat buat kita, buat saya dan teman-teman dan kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita kayak perempuan ini gitu loh. Siang malam dia menjahit, dia menenun, kemudian setelah terpintal, setelah benangnya terjahit rapi, dia acak-acak lagi. Dia urai lagi, dia rusak lagi, dia cerai-beraikan kembali. Ya. Ketika Ramadan datang dengan segala kebaikan di dalamnya, kita berusaha memintal amal soleh dengan sebaik-baiknya. Ada yang urusannya hablum minallah, urusannya kita dengan Allah. Ada yang urusannya hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu rapi kita jahit, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya,
ketika menjelang hari-hari terakhir justru tercerai-berai kembali. Jahitan yang tadinya rapi dikoyak lagi. Benang yang sudah terbentuk dirusak lagi. Bahkan apa yang kita lakukan ketika menjahit begitu banyak amal saleh seakan tidak ada bekasnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita sama-sama refleksikan apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan agar jangan sampai kita menjadi bagian orang yang dibenci Allah. Setelah kita menenun begitu banyak ketaatan, justru kita merusaknya setelah dia terjadi, setelah kita lakukan sedemikian rupa kebaikan itu. Kalau kita melihat arti kata Ramadan, dinamakan bulan ini dengan bulan Ramadan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa Ramadhanu min syiddatir ramdha. Ramadan itu diambil dari kata ar-ramdha atau syiddatir ramdha yang berarti kondisi yang sangat panas. Dan ketika kita melihat Ramadan, memang faktanya demikian, Abang dan teman-teman sekalian. Saking panasnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Besi yang bengkok, besi yang lurus bisa dibengkokkan dan dibentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan kegunaan lebih daripada sebelumnya. Ketika gambar ini di depan dilihat di layar, ada sebuah besi dipanaskan, kemudian dia ditempa, dia dipukul, maka proses penempaan itu pasti dalam suhu yang panas. Ketika dalam suhu panas, maka besi yang lurus mau dibentuk jadi apapun bisa, ya, dan dia bisa menjadi bertambah nilai kegunaannya buat manusia. Kalau besi saja untuk bisa menambahkan nilai manfaat butuh dipanaskan, apalagi saya, apalagi kita sebagai manusia. Makanya itu Allah kasih kita Ramadan agar di situ Allah bentuk kita. Allah gembleng, Allah tatar, Allah lakukan sedemikian rupa yang terbaik untuk hambanya di dalam bulan-bulan itu agar kita memiliki nilai lebih dan menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Ketika hilal bulan sabit muda muncul di atas ufuk, ya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah. Terbuka semua pintu surga. Allahu Akbar. Ini saking terbukanya semua pintu surga, ini seakan-akan Allah tuh memberikan kesempatan buat kita, yuk yang mau masuk surga dari arah mana saja silahkan. Mau masuk surga dari arah baca Quran, mangga. Yang mau masuk surga dari jalan istighfar, silahkan. Yang mau masuk surga dari birrul walidain, bakti orang tua, bisa. Yang mau masuk surga dengan memberi makan orang berbuka puasa, bisa. Dan everything, apapun kebaikan yang kita lakukan, kata para ulama, mengundang kita menuju ridho Allah, dan ridho Allah itu membawa kita ke dalam surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan di dalam bulan Ramadan itu terkunci semua pintu neraka. Orang malas maksiat itu. Orang berpikir ribuan kali untuk berbuat maksiat. Orang berpikir ribuan kali untuk melakukan perbuatan dosa karena dia tahu ini bulan yang sangat mulia, maka kalau dia melakukan maksiat tentunya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, ya, dan setan-setan itu diikat oleh Allah. Nah, muncul di sini persoalan. Jangankan pasca Ramadan masih ada saja. Ada yang bertanya begini kemarin, Ustadz, ini kan wasufidatis syayatin. Ya, setan diikat di bulan Ramadan. Betul.
Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang bermaksiat? Nah, ini jangankan Ramadan berlalu, ini Ramadan masih ada. Ini kadang-kadang masih banyak orang yang merasa diganggu oleh setan. Sehingga ada sebuah analogi begini. Ambillah kita sebuah gelas, ya. Ambil sebuah gelas, kemudian gelas itu kita isi dengan air. Kemudian masukkan ke dalamnya minuman berwarna, apapun lah mereknya, mau kopi, mau apapun, masukkan minuman berwarna. Kemudian kita aduk gelas itu. Kita aduk. Kemudian setelah kita aduk, angkat sendoknya. Ya. Sendok yang kita pakai aduk tadi itu, angkat. Pertanyaan saya kemudian kepada abang saya yang membawa acara. Anda lupa nama antum siapa ya? Nama antum siapa? Saya Burhan, Ustaz. Burhan. Ya. Ini Burhan. Ini Anda punya gelas nih Burhan. Ya. Anda kocok tuh minuman tuh. Kocok. Diaduk. Setelah lama diaduk, saya angkat sendoknya. Kira-kira apa yang terjadi sama air dalam gelas? Masih tetap sama, Ustaz. Sama apaan? Isinya sama, tapi paling agak keruh. Iya, agak keruh. Setelah saya stir, setelah saya aduk, saya angkat sendoknya itu air ngapain tuh? Air ngikut paling sekitar beberapa tetes. Ya, itu air yang nempel di sendok. Yang di dalam gelas. Yang di dalam gelas, ya pasti akan berbuih, Ustaz, pastinya. Muter. Berputar airnya tuh? Iya. Berputar kan? Berputar, Ustaz. Ketika kita stir, ketika kita aduk itu air, dia kan berputar tuh, airnya berputar. Burhan angkat sendoknya, masih berputar enggak? Masih, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi kalau selama 11 bulan kita semangat sama setan, ketika Ramadan, setannya diikat sama Allah, tuh air masih muter. Walaupun udah nggak ada sendok, tuh air masih muter. Ada efek. Air aja masih muter beberapa saat setelah sendoknya diangkat. Padahal sendoknya udah diangkat nih. Demikian pula manusia. Ada sebagian kecil di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika Ramadan datang, setan dalam bentuk sebenarnya diikat dalam Allah. Cuman karena selama 11 bulan sangat setan. Nggak digoda sama setan, dia udah kesetanan. Paham maksud saya? Paham, Ustaz. Nah, sehingga bukan salah setannya. Makanya kata setan, nggak seru. Diikat lu maksiat gimana? Payah lu, nggak cek sangat dengan gua. Oh. Setannya itu menggoda diri sendiri. Setan yang nggak menggoda kita yang terjebak dalam pusaran kemaksiatan yang selama 11 bulan kita kenyangkan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setan. Nah, itu ada Ramadan dan segitu setan diikat aja, masih ada sebagian kecil di antara kita yang jamaah yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah, maka Nabi berseru ketika Ramadan datang, ya bagiyal khair, hei pencari kebaikan, akbil, ambillah, ambil, mau kebaikan apa yang mau lakukan, kerjakan, kata Rasulullah. Jangan hitung besar kecilnya, jangan hitung kepada siapanya, selama itu berbuat baik, apalagi urusannya kepada Allah dan kepada sesama manusia, do it, akbil, kerjakan. Makanya subhanallah Bang Burhan, beberapa waktu yang lalu gua ngisi buka di Jaksel. Tahu lah ya anak Jaksel kayak
ya kan? Daerah Jaksel seperti apa? Literally kan? Ya, you know lah, anak-anak Jaksel banyak gaul-gaul di apa namanya trotoar menjelang buka puasa, banyak sekali komunitas-komunitas anak-anak muda, ada motor, ada komunitas mobil dan sebagainya, kumpul tuh semuanya. Saya lewat tuh Bang Burhan. Ya. Ketika lewat, Masya Allah, anak-anak dengan berbagai macam belakang, ya, mereka semua turun ke jalan untuk membagikan hidangan berbuka puasa, takjil bahasanya, pembatal puasa. Bahkan mereka mengatakan, ini Pak takjilnya, silakan iftarnya. Allahu Akbar. Pemandangan yang sangat indah. Mereka dengan pakaian gaul, pakai kalung, pakai anting, ya. Kemudian dia berkumpul dengan teman-teman satu gengnya, tapi mereka berbagi hidangan berbuka puasa. Bahkan tidak sedikit di antara teman-teman kita yang saya saksikan, maaf, mungkin belum sempurna menutup aurat. Begitu saya melihat atau begitu kita melihat hal itu, kembali kepada diri kita. Kita melihat yang mana? Kita melihat kekurangannya atau melihat kebaikannya? Kita melihat amal baiknya atau kekurangannya? Kalau kita fokus melihat kekurangannya, yang ada lisan hati kita pasti nggak pakai jilbab neraka, wah ngapain pakai tato, pakai anting, pakai kaki. Kalau kita melihat yang buruk, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik, bahkan bisa merusak kualitas pahala puasa kita. Kalau kita melihat itu sesuatu yang baik, mengubah pola pandang, mengubah poin view pandang kita yang baik, Masya Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum pakai jilbab aja udah berbagi, apalagi dia menutup auratnya, pasti lebih semangat berbagi. Itu orang-orang yang bertato, anak-anak pada bagi takjil, boleh saja tangannya bertato, tapi ternyata hanya berniat melakukan semua itu Allah, bersih pula hati kita, bersih dan selamat pula lisan kita, aman pahala puasa kita. Karena kita melihat semuanya yang baik. Akhirnya kita berdoa ya, sedekah jadi sebab beri dia hidayah, beri mereka hidayah ya Allah. Sekali. Pemandangan seperti ini nggak pernah ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Apalagi kalau kita flash tahun yang lalu selama pandemi. Aduh ya Allah. Burhan, Bang Burhan tinggal di mana nih? Tinggal di Depok, Ustaz. Dong. Iya. Di Jayan Cimanggis. Alah, saya di Pantai Manggis. Beneran? Hari aneh. Wah. Kita kapan-kapan kita jumpa lah, Ustaz. Mana ini ya, Mas? Ketemunya malah jauh-jauhan begini. Ya, katanya sama Bang Burhan nih. Ya, Bang saya nih ya, kondang. Ya, walaupun macet sekalipun nggak masalah. Ya, serba bingung sih Ustaz ya. Soalnya beda-beda pendapat orang. Saya setiap iman itu aja baik, menakjubkan. Dikasih keburukan dia sabar, baik buat dia. Dikasih kesenangan dia syukur, baik buat dia. Kemarin kita dikasih pandemi 2 tahun, sepi memang jalan Bang, tapi nggak enak. Nggak ada yang jual takjil, nggak ada yang ngajak bubar, nggak ada undangan ceramah. Bayangkan. Santunan anak yatim, pesantren Ramadan,
ada pesantren kilat, ada bakti sosial, ada buka bersama. Walaupun saya melihat tetap ikhtiar prokes, tapi semangat syiarnya sudah hidup kembali. Wah, ini harus disyukuri. Walaupun resikonya adalah ketika syiar ini muncul, geliat ekonomi, kegiatan masyarakat meningkat, akhirnya memang mobilitas semakin padat di jalan itu. Mulai macet, akhirnya saya berkesimpulan, ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa macet, nggak apa-apa kita lama di jalan, nggak apa-apa kita kayak gini, ya Allah, syahdu, tetap nikmat, karena kita menikmati situasi yang better than yesterday, lebih baik daripada kemarin. Kita bisa melewati hari-hari Ramadan dengan jauh lebih bermakna bersama orang-orang yang kita cintai. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagi al khair akbil, hei pencari kebaikan, do it, kerjakan, ambil semua potensi itu. Wa ya bagi syar, wahai engkau laku maksiat, akdir, stop, don't do it, jangan lakukan. Walillahi utaqa'u innani wa dzalika kullu lil. Sungguh Allah melepaskan hamba-hambanya dari api neraka every night in Ramadan, setiap malam. Subhanallah. Ini saking sayangnya Allah pada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abang Burhan dan teman-teman sekalian, kita sudah masuk di tanggal berapa ini Bang Burhan? Tanggal 22 ya? Iya. Benar nggak? Sudah hampir mendekati akhir Ramadan. Sudah hampir Ramadannya selesai. Kalau Bang Burhan ngelihat tanggal 22 Ramadan itu apa? Apa yang Abang Burhan lihat? Gimana, Ustaz? Kalau Bang Burhan ngelihat 22 Ramadan, itu Bang Burhan ngelihat apanya? Ngelihat Ramadannya yang mudah beres atau akhir lebaran? Nah, kalau yang saya lihat sih sebenarnya lagi agak sedih nih, Ustaz, karena nggak terasa kok Ramadan cepet banget, udah mau berakhir. Sementara kegiatan di Ramadan yang tadi itu masih belum terlaksana semua, apa-apa yang sudah ditekadkan di Ramadan ini untuk segera dilaksanakan, masih belum semuanya, masih agak ketar-ketir karena masih belum cukup bagi saya, Ustaz. Nah, sebulan ini. Ada orang yang melihat pada Ramadan, ya Allah, terasa banget di 22, perasaan baru kemarin kita minta Ramadan datang. Sekarang udah tanggal 20 aja. Yang dilihat adalah Ramadannya dan waktu tersisa bersamanya yang 8 hari. Ya Allah, lagi 8 hari. Ada yang melihat justru setelah Ramadan, Syawal. Yes, bentar lagi lebaran. Oh, beli baju apa, sepatu apa, Shopee, segera bayar di di aplikasi, segera kita POD, atur jadwal bukber di waktu-waktu terakhir, jadwal holiday dan sebagainya. Ada orang yang melihat tanda lebarannya. Bagi orang yang melihat tanda lebarannya, apakah salah? Oh, enggak juga, gitu ya. Tapi kalau melihat tanda dari puasa, dia bisa makan, minum lagi, melakukan apa yang dia inginkan lagi. So Ramadan akan ngefek. Ramadan akan ngefek, bro, kalau kayak begitu, ya kan? Tapi kalau recording in progress, Ramadannya berarti kita berpikir akhir. Ya, berpikir akhir. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang senantiasa berpikir akhir. Apa maksudnya? Kalau orang yang senantiasa berpikir akhir akan menjadi pribadi yang siap-siap. Orang yang selalu berpikir akhir, dia adalah orang yang selalu memberikan effort terbaik dia setiap detik yang berlalu. Karena dia ingin agar di akhirnya semuanya berhasil dengan hasil yang terbaik. Tapi kalau orang yang berpikir bagaimana agar terbebas dari belenggu, ya udah. Dia hanya tinggal menghitung waktu mundur, hanya countdown. Begitu waktu mundurnya selesai, maka dia kembali lagi seperti semula. Na'udzubillah. Maka lihatlah Bang Burhan, teman-teman sekalian, apa yang Nabi contohkan dari Bunda Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu taala anha. Semoga Allah meridhai. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, jeda Nabi kencangkan ikat sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya.
Wa aiqadha, dia bangunkan keluarganya. Dikencangkan ikat sarungnya berarti Nabi lebih sholat malam. Dan Nabi mengurangi hubungan interaksi dengan istri-istrinya. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bicara healing untuk menghilangkan beban stres, penat. Ternyata Allah kasih healing itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bukan healing itu di air terjun, bukan healing itu ke spot yang instagramable. Healing itu adalah kita bisa menghabiskan berdua denganmu ya Allah. Ya. Ketika kita bisa menghabiskan waktu berdua dengan Allah, dengan muhasabah, introspeksi, perbanyak istighfar, maka kita bisa menata langkah yang tersisa ke depan. Maka tidak salah ketika Bunda Aisyah mengatakan wahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan banyak berzikir, banyak bermunajat, banyak beramal saleh, ahlahu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya sendiri, beliau melibatkan keluarga. Berarti 10 hari jelang Ramadan usai adalah momen yang paling romantis bagi seorang kepala keluarga untuk meningkatkan kehangatan di antara mereka, kebersamaan di antara anggota keluarga, menghidupkan hari-hari yang tersisa dengan sebaik-baik amal saleh, dengan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak dari kebaikan itu adalah Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana efek Ramadan kepada diri kita, apakah bisa beristiqamah setelah Ramadan datang, kita bisa cek dari tanda-tanda seseorang setelah melalui 10 malam terakhir. Tanda-tanda seorang mukmin yang berhasil di 10 malam terakhirnya, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, hatinya, karena dia lembut hatinya, dia mudah menangis karena ingat dosa kesalahan dia. Kemudian yang ketiga, dia menyesali dan dia menghentikan dosa-dosa itu. Kemudian memiliki rasa malu yang besar kepada Allah. Allah kasih kita, Allah kasih waktu, Allah berikan kita Ramadan, malu rasanya kalau Ramadan ini pergi meninggalkan kita, berlalu itu saja, tapi tidak bekas yang tersisa dalam hidup. Kemudian serindu dia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ramadan berlalu, dia menjadi lebih tenang, lebih lapang dadanya karena semuanya diurus oleh Allah. Kemudian setelah Ramadan berlalu, apalagi di Lailatul Qadar, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Semakin giat ibadah dan beramal saleh, ya, semakin semangat dia melakukan perbaikan. Allahu Akbar. Dan puncaknya dia sangat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berlebihan kiranya kalau kita merenungkan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbanyak mengucapkannya di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Maha maaf, mencintai permintaan maaf, maka maafkan aku. Doa ini doa yang sangat indah. Yang pertama, doa ini dimulai dengan menyebutkan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Kita menyebutkan al-asma al-husna, al-afu, Allah yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Allah mencintai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkan. Saya pernah bertanya guru kami, Ustaz Dr. Nurul Mukhlisin, Ustaz, kenapa doa Lailatul Qadar itu minta maaf? Kenapa tidak doa yang lain? Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan, atau Rabbana zalamna anfusana misalkan, atau misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Kenapa justru di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir perpisahan dengan Ramadan, kita justru minta maaf? Bukankah ketika sesuatu berlalu dari kita, secara otomatis kita pasti akan minta maaf?
ada sebuah tulisan bagus di kata pengantar paling akhir, paragraf paling bawah, biasanya sang penulis akan mengatakan, mohon maaf jika tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ada tamu berkunjung ke rumah kita dalam durasi sekian hari, begitu waktu kunjungnya akan habis, dia akan pergi meninggalkan kita, sebagai tuan rumah kita pasti mengatakan, maaf ya, kalau selama datang ke rumah, bertamu, tidak optimal, kita berikan jamuan, maafin, makanannya mungkin ala kadarnya, maafkan penyambutan kami yang kurang hangat dan seterusnya. Bukankah demikian yang biasa kita lakukan? Apalagi tamu ini bernama Ramadan. Udahlah kita rindu ketemu dengannya. Allah beri kesempatan kita untuk bersamanya. Sudah 22 hari berlalu dengannya. Ternyata selama 22 hari ini saya belum optimal. Kemudian ketika Ramadan ini akan pergi, ketika Ramadan ini akan berlalu, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan takut. Seakan-akan percaya diri amalnya udah paling baik. Seakan-akan percaya diri bahwa tahun depan masih ketemu lagi. Ya, Ramadan mungkin saja datang, tapi bisa jadi kita yang tidak bisa berjumpa Ramadan. Maka sebagai tuan rumah yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak kesalahan, yang punya banyak kealpaan, udah pantas banget kita minta maaf ke Allah. Pantas banget kita minta maaf ke Allah. Kita nggak bisa memuliakan tamunya yang datang ke rumah kita. Kita kurang optimal dalam ibadah. Kita kurang optimal dalam berbuat baik pada sesama. Kita masih mengabaikan kedua orang tua. Kita tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Kita tidak mau mengejar target-target ibadah kita. Kita jauh daripada Quran. Mata kita masih bermaksiat. Lisan kita masih berdusta. Tangan kita masih mengambil yang bukan haknya. Perut kita masih dimasukkan hal-hal yang syubhat. Bahkan ada yang dimasukkan dengan hal yang hak. Kita berat melangkah ke tempat yang baik. Berat datang ke tempat ngaji, berat datang ke masjid, giliran shopping aja, giliran belanja aja, semangatnya luar biasa. Aduh ya Allah, nggak tahu lagi tahun depan ketemu lagi atau enggak. Saya aja Bang Burhan, Ramadan tahun ini berbeda banget sama Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya apa yang dirasain? Ramadan sebelumnya itu masih ada Abi mertua. Di mertua saya Ustadz Ihsan Abdul Rashid, beliau juga Ustadz, ya, beliau kepala sekolah. Tahun lalu ketika pandemi masih ada, ya kita masih ya ada jadwal dakwah. Beliau juga ada jadwal dakwah. Kita sering pergi bareng, artinya pergi bareng itu beliau dakwah, saya dakwah, gitu. Sehingga umi mertua dan istri itu udah biasa sendiri di rumah. Kemudian kita mengeluangkan waktu dalam 1 bulan itu harus ada buka bareng gitu. Kita harus korbankan jadwal kita untuk bisa buka bareng. Ya, bahkan waktu itu kan masih pandemi itu, kita masih tarawihnya di rumah dan bergantian. Dan beliau selalu minta saya jadi imam. Nah, sekarang 13 November yang lalu beliau wafat karena sakit. Dan ini Ramadan pertama kami tidak ada abi mertua kami. Beda banget rasanya. Dan saya jadi berpikir, ya Allah, ternyata Ramadan tahun lalu itu Ramadan terakhir. Ramadan terakhir buat beliau. Nah sekarang saya yang dikasih Ramadan kok nggak bersyukur gitu loh. Baik kebersamaan secara physically maupun kebersamaan dalam hal ibadah. Kayaknya baru terasa sekarang. Dan saya baru dari bahwa Allah itu baiknya sama saya. Allah masih kasih kesempatan. Kan keberapa mungkin yang Allah kasih kepada saya nih, masih saya kasih Ramadan, yuk manfaatin baik-baik. Makanya ya kita nggak tahu ya, kita minta maaf sama Allah. Kalau Ramadan tahun ini kita masih belum optimal lagi.
Dan kita masih punya kesempatan dan harapan. Masih ada 8 hari Bang Burhan dan teman-teman. Setelah 22 udah tutup close your book, tutup buku yang 22 hari. Kita masih punya 8 lembar. Kita masih punya 8 lembar. Ya, kita masih punya 8 lembar ya. Di belakang masih punya 8 lembar di belakang. Allah melihat amalku di akhir. Allah melihat amal di akhir. Kadang-kadang Allah itu nggak peduli dengan apa yang telah lakukan sama yang sebelumnya. Yang penting akhirnya baik. Oke lah, 22 hari mungkin kita nggak stop. Kita masih punya 8 hari untuk bisa optimalkan kebaikan dan perbaikan. Saya mengajak teman-teman semua, nggak ada kata terlambat di mata Allah. Yang ada berhenti melangkah, tersisa, sama-sama saling mengingatkan, saling memotivasi agar kita bisa mengisinya dengan amal-amal. Caranya gimana, Ustaz? Yang pertama, al-mar'u man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hati-hati dengan teman-teman kita. Lihat kiri kanan kita, lihat teman akrab kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama kita tergantung agama teman kita. Kualitas ibadah kita tergantung kualitas ibadah teman-teman kita. Mau istiqamah pasca Ramadan maupun mau istiqamah saat Ramadan, kuncinya teman, lingkungan, environment yang baik. Lingkungannya baik, kita jadi baik. Lingkungannya istiqamah, kita istiqamah. Kita bukan one man show, karena kita makhluk sosial. Kita ini one team, satu tim. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kita dalam satu tim, dalam satu jamaah. Yadullaha fauqal jamaah. Ridho Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah ada pada jamaah. Jangan lepas dari jamaah. Ya, walaupun kita ibadahnya baca Fatihahnya nggak bagus, tapi kalau jamaah di masjid sempurna bacaan kita. Ini Al-Fatihah aja nggak bagus, juz amanya nggak hafal, kul a'udzu birabbil falaq binas, ya Al-Kausar enggaknya itu aja mentok. Udah gitu nggak mau ke masjid pula, nggak mau baca Quran. Bagaimana kita mau mulai di hadapan Allah? Agar istiqamah, lihat siapa teman bergaul kita, siapa teman kanan, teman kiri, depan, belakang kita. Karena kita tergantung siapa teman kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan, walladzina amanu wa amilus solihat fi raudhatil jannah. Dan orang-orang yang beriman serta lakukan orang-orang beriman, orang-orang itu satu atau banyak? Banyak, Ustaz. Sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Itu. Sebelum Allah menyebutkan amal saleh, bahkan iman, Allah sebutkan kalimat jamaah dan orang-orang. Orang-orang apa? Beriman. Oh, orang beriman nggak bisa sendiri. Orang soleh nggak bisa sendiri. Dia harus bareng-bareng. Togetherness never end, nggak pernah berhenti. Ya. Itu akan menentukan bagaimana kita di hadapan Allah. Nggak akan bisa beriman sempurna, bahkan nggak bisa kita beramal soleh sempurna kalau tidak bersama circle yang baik. Maka untuk menjaga istiqomah, bagi saya, menurut Quran, adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik. Makanya ini adalah circle pertama yang baik. Yang kedua, tinggal sia-sia. Di Ramadan, seorang perokok bisa nggak merokok 12 jam. Kenapa? Karena dia tahu rokok itu membatalkan puasa. Tapi aneh bin aja, ketika dia buka puasa, Allahumma lakasutu, wa bika amantu, langsung buka puasa dengan sebatang rokok. Langsung. Recording in progress. Lanjutkan kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih.
Di antara sempurna Islam seseorang, dia tinggalin yang nggak manfaat. Yang nggak manfaat, dia tinggalin. Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Ya, kualitas yang menjadi orientasi kita. Bagaimana hal-hal yang baik, yang diri kita, buat orang lain, itu yang menjadi prioritas. Yang nggak manfaat, tinggalin. Berkata yang nggak bagus, tinggalin. Berdusta, tinggalin. Melihat sesuatu yang khianat, tinggalin. Ya kan? Bahkan segala sesuatu yang berpotensi merusak pahala ditinggalin. Bisa, bos. Dalam teori karakter, ketika sesuatu diulang 30 kali itu menjadi habit yang baru. Iya kan? Itu teori karakter. Ya, teori karakter itu teori diungkapkan di awal abad 19. Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu sudah bicara hal itu. 30 hari Ramadan dikasih buat kita. Apa nggak terulang tuh habit? Siang hari kita menahan diri, malam hari kita ibadah. Siang hari kita puasa, malam hari kita sholat. Siang malam ibadah, subhanallah. Ya kan? Dua-duanya jihad. Siang hari menahan lapar, menahan haus, jihad. Ya, malam hari ketika buka puasa, Allahumma lakasuntu, hayu aja setakar kubak dimakan, antem aja. Begitu tarawih, ayah itu jihad juga. Makanya kata Rasul, kalau buka puasa jangan banyak-banyak. 3 batang kurma, 3 buah kurma, 5 buah kurma, cukup. Ya, makanan itu kan sebenarnya adalah untuk menegakkan tulang belakang kita. Ya. Masul bahu, kata Rasulullah. Makanan itu, atau kata nggak salah, makanan itu hanya untuk liuki masul bahu, hanya untuk meningkatkan atau untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya apa? Agar kita semangat sholat. Yang jelas pagi sampai siang kita mujahadah berpuasa, malam hari kita banyak beribadah, banyak sholat tarawih, banyak baca Quran dan seterusnya. 2 waktu yang ini tidak ada yang sia-sia, maka semakin sempurna Ramadan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Kemudian perbanyak amal soleh. Rabbil akhartani ila ajalin qarib. Orang yang mau meninggal minta ditunda sesaat. Mau ngapain? Fa asaddaqa, saya pengen sedekah. Wa akum minas salihin, saya pengen jadi orang-orang soleh. Perhatikan di situ Bang Burhan kata-katanya. Orang-orang yang soleh. Orang-orang itu satu atau banyak? Lagi-lagi. Orang yang mau meninggal tuh pengen, ya Allah, pengen kumpul lagi sama orang-orang baik. Pengen jemaah lagi, pengen tarawih lagi, tadarus Quran lagi, punya teman-teman yang baik lagi. Oh, orang yang mau meninggal tuh begitu. Karena ketika meninggal, dia sendiri alone in the grave, sendiri dalam kubur. Itu yang membuat Umar bin Khattab nangis ketika Nabi membahas kuburan. Tapi Umar nggak nangis ketika Nabi membahas tentang neraka. Sampai Utsman nanya, ya Umar, kenapa ketika Nabi bicara neraka engkau biasa saja, sementara engkau begitu terisak banjir jenggotmu dengan air mata ketika Nabi bahas kuburan. Hei Utsman, katanya, di neraka itu sekeras-kerasnya neraka, disiksanya bareng-bareng. Disiksanya bareng-bareng, ya kan? Tapi di dalam kubur kita menghadapi hari penantian seorang diri. Ya, tidak sendirian, kita dalam keadaan gelap, panas, sempit. Apa tidak mengerikan dan menyeramkan pemandangan itu, kata Sidina Umar. Umar yang kerasnya aja bisa nangis melihat kuburan. Kita ada kuburan malah selfie-selfie di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Masya Allah tabarakallah. Sehingga jangan sampai an umrihi fi ma'afnah. Jangan sampai umur yang tersedia 8 hari yang tersisa kita sia-siakan. Nanti ditanya sama Allah. La tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al. Enggak akan bergerak satu jengkal pun tapak kaki kita sebelum kita bisa menjawab pertanyaan Allah. An umri fi ma'afnah. Tentang umur Ramadannya. 30 ngapain aja, kata Allah. Isi apa aja. Ada efeknya enggak sesudah itu? Jangankan efek sesudah itu, Ramadannya masih ada aja, kita sia-siain. Gitu loh.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akhir surah At-Takatsur. Pada hari itu Allah akan tanya tentang semua nikmat yang Allah kasih, termasuk nikmat kita berjumpa dengan Ramadan. Terakhir, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat yang 5 sebelum yang 5 dari istiqomah. Yang terakhir, in the last, yang saya kasih warna merah, wa hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup, jangan sampai disia-siain qabla mautik, sebelum datang kematian buat kita. Perbanyak ingat mati supaya kita istiqomah dalam kebaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian telah sama-sama kita dengarkan kajian mengenai kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan bersama Al-Mukarram Ustadz Ardi Surya Nugraha SEI. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Tapi berbicara tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan, benar tadi yang Ustadz sampaikan, jangan sampai nanti begitu dan sudah ada di penghujung akhir, kita masih belum bisa ngapa-ngapain nih, masih bisa ngelakuin apapun gitu. Kalau bisa sekarang Ramadan kita ikat, kita pegang, kita genggam, kita gigit sekuat geraham agar Ramadan nggak kemana-mana. Jangan sampai Ramadan pergi ninggalin kita, sementara kita belum bisa memupuk apapun, belum mengambil hikmah apapun, berkah apapun dari Ramadan ini. Nauzubillah semana nauzubillah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di room chat. Ya, disilahkan bertanya, dan jangan lupa cantumkan nomor telepon. Jadi bila teman-teman mendapatkan hadiah, bisa langsung dihubungi oleh panitia. Baik, tentunya masih di acara hari ini, Be a Better Ramadan, masih bersama Ustadz Ardi Surya Nugraha. Dipersilakan teman-teman sekali lagi yang ingin bertanya. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bertanya. Dari Vivian Anissa. Ya. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana meningkatkan semangat dalam beribadah karena sering tidak fit? Terima kasih. Masya Allah. Hanya ada 2 manusia di dunia ini, Bang Burhan, yang gak pernah sakit. Siapa, Ustaz? Siapa coba? Fir'aun. Wah, satu lagi. Satu lagi. Oh, nah lupa. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Raja siapa namanya? Raja Namrud. Iya. Ya, 2 manusia ini tidak pernah sakit, Bang Burhan. Ya, karena dia nggak pernah sakit, karena dia nggak pernah sakit, Fir'aun sampai diabadikan kalimatnya sama Allah tuh. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Sombong pula. Kalau katanya Mandra, sombong amat. Gitu. Ya. Kalau dia nggak pernah sakit, coba Bang Burhan, kita nggak pernah sakit, sombong, bener nggak? Benar, Ustaz. Jangankan nggak pernah sakit, ya. Jangankan nggak pernah sakit, teman-teman. Abang saya, Bang Burhan, ya. Kita kalau maaf ya, mulut kita ini aja. Kita kadang-kadang nggak bersyukur sama makanan, sama minuman. Bener nggak, Bang Burhan? Bener nggak, Bang Burhan? Benar, Ustaz. Ya, ada makanan, ada minuman, gitu ya, disuguhkan gitu. Ada aja komentar, ya kurang sedep, kurang pedes, kurang gurih, kurang kurang ini, macam-macam. Jarang kita, ya Allah, alhamdulillah nikmat benar nih makanan. Coba Allah titip sama Bang Burhan, sama yang bertanya tadi, saudara-saudari kami tadi, Allah titip sama Bang Burhan, ya, makhluknya namanya sariawan. Ditempel sama Allah sariawan tuh. Dikasih. Kira-kira gimana, Bang? Semua orang-orang. Kira-kira gimana itu kalau bisa diulangi lagi, sariawan gimana itu? Oh, terdengar. Ketika kita diberikan sariawan, ya, pasti ketika kita mau minum, kita menyebut Allah. Kita memanggil nama Allah. Betul nggak? Ya. Kita menyebut nama Allah. Baru minum aja bisa
Langsung begitu. Saking pedesnya sariawan itu. Ya bahkan kita mengatakan, aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Justru dengan kita tidak fit, justru ketika kita sakit, ya, justru ketika kita lagi diuji Allah, sebenarnya Allah tuh sayang banget sama kita. Lantas gimana kita menjaga ibadah kita fit? Zikir. Banyak zikir, banyak istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Badan boleh tidak fit, tapi lisan jangan pernah berhenti zikir sama Allah. Badan boleh tidak sehat, tapi hati jangan pernah putus hubungan sama Allah. Ya. Kita nggak bisa kemana-mana, Ustaz. Kita nggak bisa keluar, nggak lemas, apa sakit. Ada handphone. Handphone ini gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Share ceramah-ceramah, share quotes-quotes, kutipan-kutipan hadis, ya, di bulan yang penting saya membagi yang baik-baik, mudah-mudahan Allah ridho, Allah senang, itu aja fokusnya. Ya, ada m-banking di handphone, kemudian ada teman tolong ada donasi bla bla bla, langsung saya kirim 5.000, beres. Banyak ketaatan yang bisa kita lakukan walaupun dalam keadaan sakit. Jangankan lagi sakit, orang yang lagi sakaratul maut aja, seperti yang tadi saya sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda sebentar ya Allah, apa? Fa asaddaqa, saya pengen sedekah. Orang yang sakaratul maut aja pengen sedekah, kita yang sehat masa nggak mau sedekah, kan gitu, ya kan? Wa akum minas salihin, dan saya pengen banget sama dengan orang-orang yang saleh. Jadi jangan sampai keadaan kita yang kurang fit, keadaan kita yang sedang diuji Allah dengan sesuatu musibah, sakit dan sebagainya, justru membuat jauh dari Allah. Itu surat cinta dari Allah buat kita, Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah sampai kita husnul khatimah. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Baik, jadi sekali lagi balik lagi ke niat, Ustaz, ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan sampai karena kita kurang fit atau badannya beratnya sering sakit, itu bikin kita kendor untuk berbuat kebaikan. Banyak celah untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, tergantung niat kita, bagaimana pandangan kita. Baik, Ustaz. Syukron. Untuk selanjutnya, Ustaz. Ya. Ini dari Lucky. Ustaz, bagaimana cara yang efektif untuk dakwah kepada anak-anak muda? Dakwah paling efektif kepada anak muda. Iya. Yang pertama, saya kutip kata-kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Allahu yarham. Uje bilang begini, jadilah sahabat dalam prosesnya. Itu garis bawahi. Oke. Jadilah sahabat dalam prosesnya. Berarti kita harus menjadi orang yang dekat banget sama orang. Kita nggak bisa dekat sama orang sebelum kita bisa ajak makan, sebelum kita kenyangin perutnya, sebelum kita senangin dia, gitu. Kata guru saya, logika, logistik, ini sejalan. Kamu nggak akan bisa sentuh logikanya, sentuh akalnya kalau perut roncongan, bro. Kenyangin dia. Dia nongkrong di warkop. Woi bro, mana aja lo? Ini. Enggak ada duit gua. Pengasih lo, duduk. Ada duit, udah gampang mau mie goreng. Kor enggak, pakai gorengan enggak, kopi, udah gua yang bayar. Masya Allah. Orang masuk warkop sangat minta ampun, kayak orang nggak pernah ketemu ribuan tahun gitu. Ada aja lu ada duit, rumah gua sakit, bla bla. Udah sini duduk, kita have fun, kita minum. Mau makan apa lo? Mau makan ini gua yang bayar. Udah gua yang hangat. Begitu dia ke masjid, tumben kelihatan kemana aja.
baru kali ini ke masjid, mana aja. Ya Allah, sinis banget. Gimana tatapannya aja. Lidahnya, tajinya sinis. Rusak pahala lo. Belajar tuh sama marketing orang-orang yang di warkop. Makanya kenapa waktu orang orangnya hitungan. Kita emang orang kadang-kadang hitung-hitungan. Kata Rasulullah. Orang yang butuh, orang yang makan, beri makan orang yang lapar. Beri makan orang yang lapar. Logika logistik, bro, gitu kan? Kemudian tegur sapa, ya kita ketika ada anak-anak muda nongkrong, ya langsung kita wah itu neraka. Belum ajak udah vonis neraka. Jangan-jangan kita yang belum pernah dari mereka. Ntar mereka ditanya sama Allah, ya wahai hambaku, kenapa kamu maksud ya Allah? Jangan kayak di neraka sendiri. Oh, haji sebelah jangan haji. Oh, si Burhan jangan Burhan. Oh, Ardi oh ya Allah tuh ke masjid lewat orang ya Allah kagak manggil. Lewat aja kagak narik kayak ya sholat sendiri sama dibiarin gitaran di pinggir jalan coba. Ntar dia nuntut sama Allah. Mau ngomong apa gitu? Hayo loh. Sholat kita dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam itu berarti hablum minan nas. Beres urusanmu sama Allah. Lihat, tengok kanan kirimu. Ada nggak saudaramu? Kalau nggak ada, tarik. Ada satu video di YouTube itu lagi viral ya. Kiai, Syekh, gimana? Ada seorang teman saya nggak mau dia nggak pernah mau sholat. Apa jawaban syekhnya? Apa hukumnya teman saya nggak mau sholat ketika diajak sholat? Kata syekhnya, hukumnya adalah kamu tangannya, pergi bersamanya, ajak dia ke musola, pegang tangannya, pergi sama-sama, bersolat bareng. Itu hukum. Bahkan syekhnya pun mengatakan, orang dosa enggak. Syekhnya mengatakan, kamu pegang tangannya, ajak dia sama-sama. Tuh, jadi ya, bagaimana cara kita bisa mengajak mereka dengan cara mereka, bahasa mereka, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, wasilah itu, ya, dia bisa menjadi lebih baik dengan perantaraan kita. Wallahu a'lam. Teori apa? Teori warkop. Lakukan teori warkop. Insya Allah kita bisa melakukan. Baik, ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi dapat ilmu baru nih Ustaz. Syukur. Untuk selanjutnya Ustaz, ini dari Ulum. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, dari suntik insulin sehari, sahkah puasanya beliau? Nah, termasuk kalau vaksinasi COVID, apakah puasa tidak batal? Ada zat yang masuk ke dalam tubuh kasat. Itu gimana? Lembaga Fatwa Al-Azhar Kairo memfatwakan suntik insulin dan COVID tidak membatalkan puasa. Oke, sekali lagi, para ulama Azhar mengatakan suntik insulin kemudian vaksinasi COVID tidak membatalkan puasa karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang mengandung makanan. Ya, beda kalau makan infus. Ya, infus kalau misalkan Bang Burhan capek nih ngemci saja titik gitu ya. Drop. Recording in progress. Bagi teman-teman yang mau bertanya masih kami persilahkan langsung saja ketik di kolom chat. Dipersilahkan lagi. Sama-sama. Masya Allah. Oke, teori warkop ya benar. Nah, ini juga baru tahu Ustaz, teori warkop kayak gitu. Ternyata benar juga ya, kalau misalkan orang-orang tongkrongan ternyata hatinya, hati yang bersahaja. Hatinya lapang bro. Benar. Lu nggak ketemu, lu nggak ngumpul sama dia sehari 2 hari, sekali 2 kali dicariin lu. Begitu dia datang, ya Allah kemana? Kamu kemana aja? Duduk, mau makan apa lu? Itu juga di tongkrong, di warkop coba. Nah, ini sebenarnya memang harus kita tiru Ustaz ya, gitu. Sebagai jamaah masjid atau jamaah majelis ibaratnya saling asuh, saling rangkul Pak Ustaz ya, biar orang betah ya.
Itu harusnya, ya kan? Makanya kan ada satu meme saya baca di Instagram itu. Ketika engkau melihat saudaramu ke masjid di bulan Ramadan saat tarawih, berlapang dadalah, bahagialah, doakanlah. Karena dia itu tamu Allah, bukan tamumu. Dia datang ke masjid tarawih, dia mau baru tarawih doang ke masjid. Orang ke masjid di sini, Sin. Giliran nggak ke masjid, mana nih orang nggak ke masjid? Preketek. Jangan. Baik. Dia itu tamu Allah. Bahagialah, lapang dadalah, gembiralah, senanglah, doakan. Ya Allah, aku benar dah pakai baju muslimnya. Di mana nih? Pengen dong. Kali-kali aja gua ya beli baju. Kali yang enak. Mana lu? Wah, coba. Ini mana? Ke 5 waktu pagi. Terus banget omongan. Coba ada orang di warung. Aduh, ya Allah. Es banget tuh. Kenapa tahu? Aneh tahu. Narkok di temboknya aneh nongkrong. Dia nggak pakai beginian, tongkrongan dia Bang Burhan. Recording in Dia kan progress. dibelikan gorengan mie, kan digoreng. Agak coba. Kita ke masjid boro-boro mie goreng pakai telur. Sendal aja hilang di masjid. Masya Allah. Payah gimana orang mau terundang? Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, selanjutnya masih dari Ulum. Bagaimana untuk teman-teman muda yang puasanya rajin tapi nggak sholat, Ustaz? Nah, gimana, Ustaz? Coba Bang Burhan. Bang Burhan pegang HP nggak? Megang, Ustaz. Ikutin pegang HP ini. Yang ada di situ coba di akhirnya boleh ya, pegang HP, pegang handphone, pegang kaca, pegang gelas, pegang apa aja, pegang kepala orang boleh juga. Ada pegang deh. Coba Bang Burhan ya. Ini ada berapa jadi kita nih Bang Burhan? Ada 5, Ustaz. Kamu pegang nih. Baik. Udah. Kontrolnya agak tinggi. Ini mencerminkan rukun Islam. Saya tanya, Bang Burhan udah haji? Belum haji. Lepas satu tangan. Oke. Kan? Belum lagi. Sudah puasa? Sudah. Ada yang Belum, alhamdulillah. Sebelumnya pernah ada yang rusak? Pernah. Karena sakit, karena safar, karena mudim. Mudim bahasa orang Depok banget tuh ya. Karena ya dulu ya. Kan? Ya. Lagi tuh. Oke. Sholat, udah sholat? Insya Allah sholat. Kalau nggak sholat? Kalau saya lepas lagi berarti. Jatuh nggak? Iya, tidak ada pegangan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sholat dan syahadat itu kayak taring. Ini sholat, ini syahadat, ini taring. Ini pegangan pas nih, ini lama-lama jatuh. Saya di sekolah simulasinya pakai gelas, Bang. Gelas kaca sekian. Jadi ada kamera di bawah. Jadi ketika ada slow motion, langsung kelihatan slow motion. Lebih dramatis ke anak-anak SMA. Lu nggak puasa, kalau maafin. Boleh lu kodok, bahkan lu bisa bayar fidyah kalau lu jompo tapi udah nenek-nenek. Kalau nenek-nenek harus ganti, gitu kan? Tapi kalau sholat, apa dispensasinya nggak? Gitu kan? Lu tinggalin sholat, sama aja lu jatuhin handphone yang lu pegang, hancur berantakan. Ibarat kata ada keran, diisiin air, gitu kan? Tapi embernya bolong, ya percuma wae. Tapi orang-orang kayak begini jangan divonis, Bang. Yeah. Orang-orang kayak, kadang kita bicara anak muda, jangan kamu ini puasanya jangan divonis anak-anak muda mah. Tempelin dulu.
Jadi temennya dulu, jadi sahabatnya dulu, baru pelan-pelan. Lagi mana lu main ponis, lu ketemu kagak, salam kagak, pegang tangannya kagak, sentuh kepalanya kagak, beliin dia makanan kagak, tiba-tiba neraka lu. La ilaha illallah. Secara fikih rusak memang pahalanya, Bang. Pahala puasanya tetap sah, tapi rusak sia-sia karena sholatnya bolong. Tapi secara dakwah wajib kita sampaikan dengan cara yang baik. Bisa jadi dia seperti itu karena belum paham. Karena dia belum paham, buat mereka paham. Karena dia belum paham, kita memberikan pemahaman. Karena dia nggak paham dan dia belum paham, kita memahami dia untuk bisa mendidik dia, mendampingi dia, memotivasi dia, mengajak dia. Itu lebih baik daripada kita sekedar memvonis. Karena anak-anak muda tidak tepat untuk divonis. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz sekali lagi untuk penjelasannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Santi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana melatih prasangka baik kita biar nggak mudah ngebatin melihat orang yang melakukan kebaikan tapi belum berjilbab. Oke, kemudian anak-anak muda yang bertato yang ikut bagi iftar seperti cerita Ustadz di awal tadi. Ya. Oke. Saya kutip perkataan Habib Umar bin Hafidh. Lihatlah siapapun dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul cinta dan doa terbaik dari kita untuk mereka. Itu aja. Lihat bahwa dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jika dia seorang Muslim, dia belum berjilbab, tapi dia sudah sedekah. Karena kita lihat dia umat Nabi Muhammad, langsung doa, ya Allah, ini di antara umat Nabimu yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum jilbab aja cakep, belum jilbab aja sedekah, gimana dia kalau jilbab? Ya Allah bimbing, langsung bimbing doa. Emang kalau kita udah pakai jilbab, memang kita paling baik. Jangan-jangan kita punya hati, ya kan? Orang bertato, kemarin saya orang dari ceramah, kerjaan itu orang jatuh di pada laki-laki. Ini laki-laki tato ini bagus. Badan bagus. Lampu merah nih Anda lihat. Ini lagi puasa ngamen bohong. Dan lucunya tatonya apa coba? Bunga mawar. Ya Allah, badan six pack tapi bunga mawar. Saya bilang. Ketika saya tatonya, ya Allah, kalau dia Muslim, ya Allah, bimbing dia punya hati, ya Allah. Untung cuman kakinya doang yang ditato, coba mata ditato, kasihan bener nih orang. Doain ya Allah, doain ya Allah. Kalau dia umat Nabi Muhammad, bimbing dia dapat hidayah, ya Allah. Udah, jangan divonis. Nggak akan sah nih mandinya, nggak akan sah wudhunya, sia-sia amalnya. Dia betato kakinya doang, kita betato hatinya, betato amal kita. Lebih parah mana? Hati, Sir. Bisa rusak itu, seperti kayu dimakan api itu. Hasad. Ya. Dan mungkin dosanya dia hanya tato doang. Mungkin. Lah kita yang katanya baik. Stakar kebek dosa kita ditutupin sama Allah. Sok-sokan jadi orang baik. Fala tuzaku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu merasa lebih baik. Kamu merasa suci, kata Allah ya, kata saya. Karena aku lebih tahu siapa dirimu, kata Allah. Aduh, kalau begitu, apa tukang ponis? Udah kita banyak-banyakin doa aja. Tapi dia non-muslim, Ustaz. Apalagi non-muslim, kencengin lagi doanya. Kemarin tuh Bang Burhan, maaf. Ini ada yang begini nih. Ada yang begini, Bang. Oke. Bagi-bagi bahkan ya. Silahkan Pak takjilnya. Dia bisa bicara takjil. Dia bicara iftar. Silakan iftarnya, takjilnya. Subhanallah. Makin kenceng doa saya. Allah beri dia hidayah. Amin. Gitu beres. Sama muslim doain dia biar tobat kembali. Sama non muslim dapat hidayah, selesai urusan. Udah kayak gitu nanti Allah yang. Nah, kalau dia berubah gara-gara doa kita, apa enggak
balik ke kita kebaikannya. Benar nggak? Daripada kita ngebatin, capek iya, dongkol iya, rusak amal kita juga. Ngapain? Kan ada dua peluang. Kita mau merusak amal atau kita menambah amal. Ya kan? Makanya kalau kita seperti itu, bagaimana caranya? Ya, latihan terus, exercise. Nggak mungkin Bang Burhan akan menjadi MC yang profesional kalau tidak ada exercise every day. Betul? Ya, sama dengan kita menata hati ini. Gitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, latih hati ini ya Allah, tetapkan dalam pertahanan. Latih. Jadi latihan hati ini kita menemukan kodrat yang sebenarnya ya Mas Tad. Tentu kita lihat sama orang lain, orang itu juga berbaik sama kita. Nah, kenapa kita berbaik sangka sama orang? Kalau kata Sayyidina Umar, kalau kamu masih punya 1001 alasan berbaik sangka, kenapa kamu harus berburuk sangka? Wah, dia nggak pernah masjid, Ustadz, padahal dekat dengan rumah, padahal rumahnya dekat dengan rumah, masjid. Tahu jangan ada gangguan telinga, kita tahu. Mana tahu nggak ada yang ngajak, karena pada sombong, orang-orang bercuek, nggak seakrab orang-orang warkop. Mana tahu lagi sakit, mana tahu lagi nggak ada duit, mana tahu lagi ada hutang. Nggak tahu. Jadi solusi apa baca? Kalau menjadi solusi dalam hidup, tapi kan solusi, maka dia akan datang. Maka senang tadi logistik, kita penuhin dulu, gitu loh. Ya, bimbing dia, penuhi kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhannya, kesulitannya, berikan. Nah, kalau kayak gitu, Allah kayak benang layangan kan, nggak bisa langsung terbang layangan itu, bro. Pelan-pelan dia ditarik ulur, benar nggak? Pelan-pelan. Lama-lama kan bung gitu layangan. Sama kayak kita. Gitu. Jadi nikmati setiap proses kita membersamai mereka. Masya Allah, tabarakallah. Informasi tadi masih di acara Ramadan barengan di Ramadan. Tentu masih bersama komunitas Teras Muda Hafiz Industri, itu sahabat mereka, komunitas rantai Muslim Motivation Army dan juga Majelis Manis. Siaran kali ini disiarkan langsung dari YouTube Majelis Manis. Jadi bagi teman-teman yang jalan hari ini diputar kembali di YouTube Majelis Manis. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Masih ada beberapa acara lagi nih untuk teman-teman semuanya. Tentunya informasi untuk teman-teman yang ketinggalan informasi, juga bagi teman-teman yang sempat ikut kajian sebelumnya pada tanggal 14 April bersama Ki Syahroni Mardani LC. Ada teman-teman mendapatkan hadiah atau giveaway berikut namanya. Jadi di panitia. Yang pertama Nurul Aulia Az-Zahra, Dadang dari Bekasi, Rafika, Mazlin, Sinta Devi, Rosi, Rina, dan juga Ayu Nabire. Kemudian untuk pemenang kuis ada Muslim dari Bogor dan juga Mazlin Hairani. Untuk hadir lebih awal kita pilih 4 peserta yang beruntung. Ada Anissa dari Sekre Hot dan juga Hauri, Yunita Devi, dan juga bisa nanti untuk langsung menghubungi nomor kontak panitia di nomor 0877 8222 130. Lagi bersama narasumber kita Mukarram Ustadz Ardi Surya Nugraha SE. Ustadz, mungkin dipersilakan untuk closing statement kali ini kita kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Dipersilakan Ustadz. Baik, saya share screen satu materi lagi, satu slide lagi. Ini puncaknya. Ini puncaknya agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Menjadi arkanus shalah, menjadi rukun salat. 17 kali kita ulang setiap 5 waktu. Kita tinggalkan satu ayat Al-Fatihah, batal sholat kita, ulang dari awal. Kita tinggalkan ihdinas siratal mustaqim sekali, batal sholat kita, ulang dari awal. Saking pentingnya sampai dijadikan rukun sholat.
kita nggak baca an-naba, kita nggak hafal juz amma, nggak hafal banyak ayat, setelah baca Fatihah langsung rukuk begitu sholat, boleh. Tapi kita Fatihahnya rusak, batal sholat kita. Di antara ayat paling penting di Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim. Lagi-lagi Bang Burhan di sini ada kalimat yang kasih warna kuning. Apa tulisannya di situ? Kami itu bentuk tunggal atau jamak? Gimana Ustaz? Kami itu jamak. Kita minta sama Allah agar istiqomah, maka syaratnya kami di situ. Jangan lepas dari jamaah, jangan lepas dari baik, jangan lepas dari circle positif yang membangun, komunitas yang mengajak kepada kebaikan-perbaikan. Itu kuncinya, karena ayat ini diulang 17 kali. Kita mau istiqomah nggak bisa sendirian, pasca Ramadan terlebih-lebih lagi, maka penting buat kita mencari tempat tinggal yang baik, kos-kosan yang baik, pasangan hidup yang baik, soulmate terbaik, sahabat terbaik. Karena dirimu adalah siapa temanmu. You are ya, adalah who is your friend. Siapa yang menjadi temanmu. Ya. Dan mudah-mudahan di pagi jelang siang jelang adzan zuhur ini saya bahagia sekali bersama 38 orang soimin soimat, muslimin muslimat yang hadir dalam kajian yang luar biasa. Kita tidak pernah berjumpa karena harta, tidak juga dijumpakan dengan jarak, tapi dijumpakan oleh waktu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berbeda jarak, berbeda ruang, berbeda tempat, tapi kita dikumpulkan di waktu yang sama melalui media Zoom ini. Maka berlebihan kiranya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia, dari teman-teman Majelis Manis, teman-teman komunitas hijrah yang tadi disebutkan oleh pembawa. Kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada semuanya. Juga terima kasih kepada Bang Burhan yang sudah melit acara ini dengan apik luar biasa. Dan lebih khusus buat teman-teman semua yang ikut sedang nyuci baju, jemur pakaian, hari masa, alhamdulillah ya, dalam kesibukan kita masih mau dengerin jawab kita yang mudah-mudahan memberikan insyaallah. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang hadir diberikan istiqomah oleh Allah, taat kepada Allah, kemudian sampai husnul khatimah. Kelebihan kiranya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dan amal soleh kita semua. Recording in progress. Catat ketika lama di pen nih Burhan di promote. Sekali lagi silakan di follow catatan AA dan makasih Bang Burhan dan teman-teman semua dari Cilengsi, menyapa teman-teman semua, terima kasih atas siang hari ini. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi ke Bang Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan kajian atau tausiah tentang kiat istiqomah dalam ketaatan bersama Al-Mukarram Ustaz Ardi Surya SPI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada kuis untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang beruntung, yang bisa menjawab pertanyaannya, nanti akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa nanti langsung bertanya, terus tulis bagi yang mau. Tadi jangan kemana-mana dulu, karena nanti kami mohon untuk memilih dengan pembacaan doa. Baik. Untuk peserta yang beruntung, untuk penanya, untuk jawaban nanti akan mendapatkan
2 e-voucher belanja di Hotstop. Baik, untuk pertanyaannya, apa nama pembicara pada sesi kelima pekan lalu? Boleh dinyalakan untuk mikrofonnya, silakan namanya. Pertanyaan, siapa pembicara atau narasumber Ramadan barengan pada sesi kelima pekan lalu? Baik, alhamdulillah sudah dapat. Ini dari Rom, langsung dijawab. Syukran. Ya, sudah terjawab benar jawabannya Ustadz Syahroni Mardani. Selanjutnya pertanyaan kedua, sidang yang dilakukan untuk menentukan penetapan setiap awal dan akhir bulan puasa Ramadan disebut sidang Isbat. Alhamdulillah. Dengan siapa? Maaf. Yunita Devi. Baik. Terima kasih sudah terjawab semua. Yang lain terlambat. Jadi bagi yang belum untung, nanti kita bisa kesempatan lainnya. Kita jumpa lagi di kajian selanjutnya di Ramadan. Sekali lagi terima kasih bagi berpartisipasi untuk kajian kali ini. Terima kasih pula untuk para sponsor yang telah mensponsori acara. Terima kasih kepada Go Infak, Dompet Duafa, Hotshop, Gilbrave, Press. Juga terima kasih kepada komunitas Teras Muda, Hafun Street, Kung Sahabat Menikah, komunitas Tahjud Berantai, Muslim Motivation Army, dan juga Majelis Manis. Dan coba kami ucapkan terima kasih kepada media partner Ngajiu, ID, Taiwan Jus, Kajian Bogor, Markas Inspirasi, Stadion, KPD, Official. Terima kasih kami ucapkan kepada Ruang Peduli, Kajian. Recording in progress. Semoga kita bisa isi kajian-kajian lainnya di acara-acara lainnya. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah merahmati kita semuanya. Untuk menutup perjumpaan kita agar bertambah berkah, kita akan sama tutup dengan bacaan doa. Kali ini kami mohon kepada Al-Mukram Ustadz Ardi, fa'ilahi faliyatafadhal masykur. Masya Allah, Bang Burhan sebagai pembawa acara, saya baru tahu ternyata ini pengajian terakhir ya. Iya, Ustaz. Berarti saya penutup nih. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Dan biasanya penutup itu yang paling manis. Ya? Alhamdulillah Ustaz yang manis, Ustaz. Narsis sedikit nggak apa-apa, dikit-dikit ya. Karena kalau bicara hidangan makan di atas meja makan itu kan ada appetizer, ada main course, ada dessert. Nah, saya dessert berarti ya. Benar, Ustaz. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi, saya ini hanya dessert ya, hanya pelengkap ya dari guru-guru kita sebelumnya yang sudah hadir, yang sudah menjadi pembicara, termasuk guru kita semua Ustaz Syahroni Mardani yang saya setiap hari kontak juga dengan beliau via WhatsApp ya. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari dari manapun, bukan hanya dari majelis ini, tapi dimanapun, akan di mimbar-mimbar jumpa di mimbar-mimbar masjid. Every night in Ramadan kita selalu dengar kultum ya, dari berbagai macam guru-guru kita. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat, dan kumpul kita sekarang di Zoom ini tercatat sebagai amal ibadah yang besar pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan buat kedua orang tua kita ya, baik yang masih terlebih bagi yang sudah wafat, semoga orang tua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka semua dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, untuk semua teman-teman yang hadir, semoga apapun yang menjadi hajat yang baik Allah kabulkan, yang susah Allah mudahkan, yang sendiri Allah berikan jodoh terbaik ya, yang sudah berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling terakhir yang ketiga, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik pada Ramadan sebelumnya, dan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian dengan berakhirnya pembacaan doa penutup di kesempatan siang hari ini. Berakhir pula acara kajian kita Biobetar Ramadan barengan. Kita akan jumpa lagi di kajian-kajian lainnya. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah mampukan kita, Amin. Semoga Allah berkahi setiap gerak-gerik kita Amin. menuju jalan kebaikan. Amin insyaallah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik amalnya, dan semoga kita semua menjadi orang-orang salah satu pencetus yang berbuat kebaikan, ujung tombak menjadikan negeri kita ini damai, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Amin. 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 Kita tutup untuk kajian kita di siang hari ini dengan baca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Burhan Hazami mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur. Jazakhairan kasir kepada sahabat semua yang telah bergabung. Sekali lagi tetap semangat, tetap istiqomah jalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini menjadi latihan kita menuju bulan-bulan berikutnya, agar bulan-bulan berikutnya menjadi bulan-bulan terbaik bagi kita semuanya. Ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Sampai jumpa. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Panitia semua, barakallah, amin. Jazakumullah khairan. Syukran Satardi, sampai jumpa sekali lagi. Oke, Bang Burhan. Assalamualaikum. Ustaz Misran.